Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir, khusus kepada Fadil Majlis Al-Habib Haidar bin Husain Pak Abud mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, dan Habib Ali Ridha, dan juga kepada para alim ulama, para asatid. Masya Allah banyak ini para asatid yang hadir. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa Ustaz Nafi, Ustaz Bisri, beliau Masya Allah ada asal. Ya Allah, Ustaz Ainul Rafiq, Masya Allah selalu di hati. Ustaz Ainul Rafiq yang sangat dimuliakan Allah. Para asatid yang lainnya, dan juga tidak lupa Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek Sukoharjo yang dimuliakan oleh Allah, seluruh tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya saya mohon maaf datangnya terlambat, dilipuni terus sama Habib Haidar tadi karena masalah GPS. Jadi GPS-nya tiba-tiba error. Waktunya minggu kak ngandani saya kenceng aja terusnya. Mohon maaf. Satu karena itu, kedua ya karena berangkatnya rotok kasihan. Jadi ada dua faktor. Mohon dimaklumi, Al-Fakir baru pulang dari Jawa Tengah ini tadi, siang ini tadi dari Lasem. Mohon dimaklumi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di majelis yang mulia ini di bulan Rabiul Awal. Ini awal kita masuk hari pertama ya dari bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana tentunya hanya orang tidak waras yang tidak bergembira dengan Rabiul Awal. Tadi waktu GPS saya error tadi, saya sumpah begitu ketemu senang kan loh ya. Apa hubungannya GPS sama Maulid? Ada hubungannya. Begini, manusia itu dulu ibarat orang kesasar, gak tahu arah, betul atau tidak? Sebelum kenal Nabi Muhammad, belum dilahirkan Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, wa in kanu min qablu la fi dhalalin laqad manna Allah 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah menjelaskan bahwasannya manusia itu dulu dalam kesesatan yang nyata, kemudian dikasih hadiah diutus Rasulullah SAW, dikasih hadiah dilahirkan Rasulullah SAW, sehingga manusia yang dulunya tidak tahu arah, benar apa enggak? Dulu manusia tidak tahu arah, katanya nggak tahu, mau tahu caranya masuk surga tidak tahu, mau cari ridhonya Allah tidak tahu, maka dulu yang menyimpul-nyimpulkan sendiri. Masih wit gede disembah, yang batu gede di sana saya lihat namanya ada batu besar di sesajen di tidak ngerti ya, itu namanya jahiliyah. Dan sama ini bukan cuma di Sukoharjo, di Arab juga dulu begitu, tapi kemudian dilahirkan Nabi Muhammad SAW pada bulan yang sekarang kita ada di dalamnya, bulan Rabiul Awal, dilahirkan Nabi Muhammad. Siapa ini Nabi Muhammad? Maulid ini membuat kita ingat kembali siapa Rasulullah SAW. Rasulullah itu khairu khalqillahi kullihimi. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya ciptaannya Allah. Di antara semua yang diciptakan oleh Allah, yang paling mulia Nabi Muhammad. Bahkan al-kaun isyarah wa antal maksud. Bahkan alam semesta semuanya, langit, bumi semuanya, itu cuma isyarah, cuma iklan. Wa antal maksud. Tujuan diciptakan semua alam semesta Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah yang diciptakan pertama kali oleh Allah sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi. Cahaya Nabi Muhammad diciptakan terlebih dahulu, dilahirkan berwujud manusia pada bulan Rabiul Awal. Dan ketika beliau lahir, kalau kita baca Diba itu Maulid Diba yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, beliau mengatakan fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawat wa dhajjatil malaika. Masyaallah ahli tibaan kabeh. Insyaallah aman Pak Kapolsek. Kalau sampean punya warga ini rajin sholawatan, rajin maulidan begini, insyaallah tidak takut sama polisi tapi takut sama Allah. Ketika ditanya, Beb, sampean mau judi takut sama polisi? Enggak, saya tidak pernah takut sama polisi. Coba Kapolsek, misalnya Kapolri nggak wajib. Tapi saya takut sama Allah. Oh, saya tidak judi bukan karena takut polisi. Ya, kecuali gak sakut pengaman untuk tidak polisi. Soalnya itu lah kan sendiri Gusti Allah, sendiri polisi dalam hal ini. Tapi demi keamanan kita, demi keselamatan kita. Kalau kita tidak judi, takut sama Allah. Kenapa tidak nyolong? Takut sama Allah. Kenapa tidak nyakiti orang lain, tidak zalimi orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak berbuat tindakan kriminal? Takut sama Allah. Nanti akan kita jelaskan apa kaitannya maulidan, sholawatan sama takut sama Allah. Apa tadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Diba tadi? Nah, saya ngomong gitu tadi karena saya tidak sama apal Diba semua, berarti ahli Dibaan. Fahtazzal arsyu, bergoncang itu arsy-nya Allah, goncang itu arsy-nya Allah, bergoncang. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara, karena bahagia menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Ketika beliau lahir, arsy-nya Allah goncang. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, kursi keagungan Allah menjadi semakin haibah, menjadi semakin waqara itu. Pokoknya itu menjadi semakin haibah, menjadi semakin wibawa, menjadi mulia pada malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wa amtala'atis samawat anwara, dan pada malam hari itu Allah menjadikan seluruh langit menjadi terang, bercahaya. Tidak pernah ada cahaya itu lagi kecuali seumur hidup dunia cuma sekali, yaitu malam lahirnya Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal. Makanya kata Sayyidina Abbas mengatakan Allah Ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta lamma wulidta, wahai Kanjeng Nabi, kejenengan ketika lahir maka menjadi terang seluruh alam semesta ini, wadha'at binurikal ufuku, dan menjadi terang benderang sampai ufuk yang terjauh menjadi terang. Sayyidina Abbas menangis malam lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat sendiri bagaimana malam itu menjadi terang benderang, malam seperti siang. Kemudian berhala-berhala di sekeliling Ka'bah berjatuhan tersungkur, kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Kemudian keluar suara langit dari langit, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, telah datang yang hak dan yang batil akan sirna, yakni batil sesembahan menyembah kepada selain Allah, dan lainnya akan kalah pengaruhnya dengan cahaya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang pada akhirnya setelah 40 tahun usia beliau diutus menjadi Rasul, beliau menjadi GPS ini tadi. Kalau orang nurut sama ini gak kesasar. Apa kata Allah? In tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian nurut sama Rasulullah, taat sama Rasulullah, tahtadu, kamu gak bakal kesasar, ketemu jalan menuju bahagia hidup dunia akhirat. Makna berlawanan dengan ini, kalau kamu tidak taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu bakal kesasar di dunia, kesasar di akhirat, kesasar. Sudah, orang kalau sudah tidak nurut sama Nabi, kesasar dunia akhirat. Maksudnya apa kesasar di dunia? Tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang hakiki di dunia, tidak akan pernah menemukan ketentraman hati di dunia. Kalau harta materi bisa, orang tidak taat sama Nabi bisa kaya, bisa. Orang tidak taat sama Nabi bisa punya rumah besar, bisa. Orang tidak taat sama Nabi bisa punya jabatan tinggi, bisa. Tapi pertanyaannya, orang tidak taat sama Nabi hatinya bisa tenang? Orang tidak taat sama Nabi bisa selamat di akhirat? Tidak bisa. Itu ayatnya kalau saya baca dari awal, Allah berfirman, wa atiullaha wa qul atiullaha wa atiur
wa atiur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humil wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balahul mubin. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalau manusia kepingin selamat, taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Dan Allah mengikrarkan dalam ayat yang lain, wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Kalau kalian taat sama Rasul, pasti kalian dianggap taat sama Allah secara otomatis, karena Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya fa in tawallau, kalau ada orang yang ngeyel, tidak mau taat sama kanjeng Nabi, Nabi nyuruh A tetap B, sama Nabi tidak boleh judi dari tetap ngadu PT gak dihitung, ngecipus bosen balas sini sudah tobat semua insyaallah. Alhamdulillah. Minta tolong Pak, kalau ada ngecip bareng ngaji semen tuang kepinjek wapo. Ada tobat. Ya, soalnya saya sudah ngamuk masalah chip ini ono lek mes tahun gitu. Majelis sampai sing rungokno bener ya. Tapi insyaallah sudah habis insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal. Apa tadi? Fa in tawallau. Kalau kalian berpaling, ngeyel enggak mau taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak gelem nurut sampai kanjeng Nabi. Fa inna alaihi ma humil. Rasulullah itu dibebani untuk menyampaikan risalah, dan beliau sudah menyampaikan. Tanggung jawabnya Nabi menyampaikan risalah dari Allah yang diwajibkan untuk Nabi Muhammad untuk mengajarkan dan menyampaikannya kepada umat manusia, sama Nabi sudah disampaikan. Makanya di akhir hayat beliau mengatakan, demi Allah sudah saya sampaikan semua yang diamanatkan oleh Allah kepada saya. Wa alaikum, untuk kalian dan untuk saya juga, mahumiltum, apa yang dibebankan kepada kalian, apa yang dibebankan kepada kita, taat kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kalau Nabi sudah nyampaikan kita tidak mau nurut, kemudian kita celaka, bukan salahnya kanjeng Nabi, jelas. Bukan salahnya kanjeng Nabi, tapi salahnya kita sendiri. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Sebelum itu tapi Allah memberi wa itu diutahkan dulu. Kalau kalian nurut sama Nabi, kalian juga nurut gak gelem. Padahal kalau kalian nurut, ketemu jalan hidayah kalian akan enak dunia akhirat, kalian akan selamat dunia akhirat. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Nabi Muhammad itu tujuannya, tugasnya menyampaikan. Nurut enak, gak nurut sengsara blok dewe gitu katanya. Salam udah. Insyaallah kita di bulan Maulid ini, ayo kita jadikan kita bisa lebih taat kepada Nabi Muhammad SAW, lebih nurut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kuat nggak kuatnya kita itu tergantung nurut apa tidak nurut sama kanjeng Nabi. Kuat dalam apa ya? Kuat dalam perjuangan, dalam segala macam. Kadang-kadang ini kok ada belan-belan ini Gusti Allah ya kurang nurut dengan kanjeng Nabi, Allah nggak mau belan. Kata Allah gini dalam Al-Quran, Atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kata Allah, turutono kanjeng Nabi, turutono Gusti Allah, kalian jangan berbantah-bantahan terus ngeyel gak belum nurut sampai kanjeng Nabi, fatafshalu, maka kalian pasti akan gagal. Kalau sudah tidak nurut sama kanjeng Nabi, tidak nurut sama Gusti Allah, pasti gagal. Menjalin rumah tangga gagal, kepingin urip bahagia gagal, kepingin masuk surga gagal, kepingin menang melawan orang zalim gagal, kepingin lepas dari penindasan, misalnya kalau tidak ya, misalnya kepingin lepas dari penindasan gagal. Katakan kata Allah, kalau kalian ngeyel tidak mau taat sama Allah dan Rasul, tidak mau nurut sama kanjeng Nabi, pasti kalian dalam hal apapun gagal, dunia akhirat gagal, watad abali hukum, dan hilang kekuatan kalian. Tat'ab quwwatukum wa nasrukum wa tat'ab nasrukum, tat'ab quwwatukum wa tat'ab nasrukum. Apa maksudnya kata Allah dalam tafsir? Yaitu kekuatan kalian dijadikan lemah oleh Allah. Makanya kenapa Nabi bersabda, umat Islam itu nanti di akhir zaman banyak tapi koyo untuk kan itu. Gak duwe kekuatan. Iya benar. Kita itu malu. Palestina itu dijajah berapa tahun? Puluhan tahun. Dijajah sama Israel. Israel itu rakyatnya mek piro? Mek 5 juta. 5 juta. Rakyat Indonesia 300 juta itu 80% lebih muslim. Wong Islam kan dunia itu miliar, bilang gitu kan. Miliar. Tapi delok dulure di
di Palestina sama 5 juta orang itu sih guru iso beres-beres sampai sekarang, betul atau tidak? Ya, bahkan iso prihatin tok dan lain sebagainya. Kenapa? Kok berani ada orang berani ngide-ngide umat Islam, terus kok kita nggak kuat untuk melawan? Kenapa? Ini diantaranya kalian gagal dan lemah kekuatan kalian, lemah kemenangan kalian, tidak menang-menang, tidak dikasih kemenangan. Allah membelani karena kurang nurut sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita mulai dari diri kita masing-masing, khususnya di bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa lebih taat kepada Rasulullah, taat kepada perintah-perintahnya Rasulullah, menjauhi larangan-larangannya Rasulullah, sehingga hidup kita di dunia tidak gagal dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita sebelum ceramah ini saya tutup. Dulu dalam satu peperangan, Sayyidina Umar waktu itu khalifah mengutus pasukan perang. Kok subhanallah gak menang-menang, padahal zaman itu zaman kejayaan Islam. Waktu itu umat Islam menang perang menang kok. Dalam satu waktu gak menang-menang, durung kalah, cuma gak menang. Kirim surat ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ini kok lambat ini pertolongan dari Allah, sudah lama kita tidak mari perang begini. Kata Sayyidina Umar, coba perhatikan, pasti ada dari sunnahnya Rasulullah yang kalian tidak nurut. Akhirnya di titik Sayyidina Umar kerasan. Berapa dari pasukan kalian yang pakai siwak? Dan akhirnya pasukan itu pakai sih enggak siwak kan? Enggak zaman saat ini akan sing rokokan ambil sing siwak kan? Padahal rokok itu satu hari satu pak berapa harganya? 30.000. Itu satu hari habis. Ya, sedangkan siwak 10.000. Dan yang paling memalukan saya sekarang karena susu kan bawa siwak bisa. Ini jadi untuk peringatan untuk saya juga. Ya. Alat kuliah siwak 10.000 setahun gantek gak hilang boleh, tapi sering hilang siwak karena di sini saya beli. Ya, alat kuliah tidak wajib, siwak itu tidak wajib, hampir diwajibkan sama Nabi. Kata Nabi gini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau bukan karena khawatir membebani umatku, ngerepoti umatku, pingin tak wajib mau siwak ini setiap mau sholat. Tapi Nabi takut kalau diwajibkan nanti kita repot pas nggak ada siwak, akhirnya wis gak wajib. Tapi sunnah satu kali sholat pakai siwak, seperti itu. Saya waktu ke kota Tarim, waktu zaman Yaman perang, itu di Tarim nggak ada polisi. Jadi pemerintah buyar, kira dengan pemerintah buyar. Ibarat di Jakarta itu buyar, perang di ibu kotanya perang, di Tarim nggak ada perang. Tapi ya jenenge ini wilayah Yaman, jadi ya gak duwe pemerintah. Tapi yang saya heran, ya kok gak saling merampok? Aslinya karena polisi gak rampok-rampokan kan begitu. Alhamdulillah sekarang kan orang gak ada ngerampok, kok dia ditangkap polisi sehingga masih aman kan begitu. Ini kalau tapi kok gak rampok-rampokan? Bahkan ketika saya naik sepeda motor, kuncinya tak cabut, diguyu-guyu. Nanti diparkir kuncinya cabut, kok kuncinya cabut? Gak usah dicabut, ini gak ada orang nyolong sepeda. Gak ada orang nyuri sepeda motor. Padahal gak ada polisi waktu itu di sana. Masya Allah aman. Kenapa? Ya itu tadi barokahnya sholawat, barokahnya cinta kanjeng Nabi. Orang itu tidak takut sama hukum dunia, tapi takut sama Allah. Takut sama Allah. Sampai ditarik dulu ceritanya zaman dulu. Kalau ini kisah diceritain. Itu ada satu hakim bagian urusan persengketaan. Itu 18 tahun tidak dapat kasus karena tidak ada orang sengketa. 18 tahun tidak ada kasus karena tidak ada orang sengketa. Sampai kantornya meleduk. Subhanallah, suatu saat ada satu orang datang. Assalamualaikum warahmatullahi, ini ada kasus. Sebenarnya alhamdulillah. Coba inilah hakimnya belum kasus sengketa mari-mari dari Pak Lurah ini tukaran rebutan warisan, ini ya, rebutan bojo, ini semacam-macam. Akhirnya datanglah si orang ini, adakah kasus? Senang akhirnya, saya tunggu di kantor. Saya ini kantor, ya. Tak wong loro. Ini sengketa urusan apa? Urusan tanah, Pak. Ya, urusan tanah. Gimana ceritanya? Jadi gini Pak Kodi, saya itu punya tanah. Saya jual kepada Fulan ini. Nah, kok ternyata begitu tanah saya sudah digarap sama Fulan, pas digali nemu peti isinya emas. Sama Fulan, emasnya dikasihkan saya. Saya bilang, loh, aku wedi itu tuh hakku. Wong tanah wis tak dolan kon. Kalau saya makan, saya pakai emas ini, haram. Aku wedi berapa? Loh, ini udah tanah sama Nabi. Jadi saya tuku tanah. Loh, aku yang wedi. Lah wong aku tuku tanah, saya tuku emas. Yang saya beli di mana? Tanah. Akhirnya ewe-ewe udah gak gelem nih.
Akhirnya kau dini waktu 18 tahun kalau kasus ini bisa. Akhirnya kau dini bingung memutuskan gimana ini. Gini Pak, sama punya anak perempuan? Punya, masih gadis. Sama punya anak cowok? Punya. Terus rapet no masih kayak mana? Alhamdulillah selesai. Kenapa bisa seperti ini? Terbina di masyarakat yang orang-orangnya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, hatinya dipenuhi cinta kepada Rasulullah, sehingga cahaya cinta itu membawa taat kepada perintah-perintahnya Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah, sehingga hidup mendapatkan keamanan, ketentraman, kenyamanan di dunia, dan tentunya menyebabkan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah ini pembukaan safari Maulid ini menjadi salah satu penyebab kita ikut safari di mana-mana, menjadi semakin bercahaya hati kita dan menjadi semakin taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti di akhirat akan berkumpul dengan beliau, bertemu dengan beliau, mencium tangan beliau di padang mahsyar, dan ikut rombongan beliau masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi diberitakan sama beliau selesainya jam 5, ini ada injury time 15 menit, saya mohon maaf overtime-nya sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa bilana amada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ij'alna muslimin. Pengumuman untuk besok safari yang kedua, insyaallah di rumahnya Rifai apa ilah? Hari sumber ya. RT 1 RW 6 Sumber.